Dunia marketing itu udah berubah total. Aturan main yang lama udah nggak berlaku lagi. Nah, hari ini kita bakal bongkar kerangka kerja yang baru, Marketing 4.0. Yuk kita mulai. Coba deh saya mau tanya sesuatu. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya mungkin bikin mikir. Aturan marketing yang Anda pakai sekarang masih ampuh nggak? Karena ya itu, aturan mainnya udah bener-bener berubah. Jadi apa sih yang berubah? Nah, semuanya itu berawal dari sini. Kekuatan fundamental antara brand dan konsumen itu udah bergeser. Kekuatan itu udah nggak lagi dipegang sama yang di atas. Oke, kita bedah ya perbedaannya. Dulu, marketing itu sifatnya vertikal, eksklusif. Merek yang pegang kendali penuh. Sekarang, beda banget. Semuanya jadi horizontal dan sosial. Kekuatannya pindah ke komunitas. Justru, lingkaran sosial kita, keluarga, teman, followers, itu yang sekarang jadi influencer paling kuat. Nah, ini nih bagian yang menariknya. Gara-gara konektivitas, konsumen memang jadi lebih berdaya. Tapi, di saat yang sama, ini juga menciptakan perilaku yang aneh, kontradiktif. Ada 3 paradoks besar yang wajib banget dipecahin sama para marketer kalau mau sukses. Oke, paradoks yang pertama, antara interaksi online dan offline. Aneh kan? Makin kita hidup di dunia digital, kita malah makin kangen sama pengalaman offline yang otentik, yang nyata. Jadi, brand itu udah nggak bisa milih salah satu. Keduanya harus nyambung, harus mulus. Pengalaman digital harus bikin pengalaman fisik jadi lebih kaya, begitu juga sebaliknya. Lanjut, paradoks kedua. Konsumen yang super tahu, tapi di sisi lain gampang banget terdistraksi. Coba bayangin, konsumen sekarang bisa cari info apa aja, bandingin harga, baca review, semua bisa dalam hitungan detik. Tapi, di saat yang sama, fokus kita makin pendek. Karena saking banyaknya pilihan dan gangguan, kita jadi lebih sering ngambil jalan pintas. Apa itu? Ya dengerin apa kata komunitas kita. Dan ini mungkin paradoks yang paling bikin kaget soal advokasi negatif. Logikanya kan review jelek itu bencana, ya kan? Ternyata nggak selalu gitu. Kadang-kadang justru kritik pedas itu malah membangunkan fans sejati buat ngebela brandnya. Dan hasilnya, percakapan yang jauh lebih kuat dan otentik. Oke, setelah kita paham soal pergeseran kekuatan dan 3 paradoks tadi, artinya apa? Artinya kita butuh peta baru. Peta yang nunjukin gimana sih konsumen benar-benar bersikap di era digital ini? Yuk kita lihat petanya. Udah, lupain deh corong marketing yang lama itu. Sekarang kita kenalan sama kerangka 5A. Aware, Appeal, Ask, Act, dan yang paling penting, Advocate. Sadar, tertarik, bertanya, bertindak, dan membela. Inilah jalur baru yang dilewatin konsumen zaman sekarang. Nah, poin paling pentingnya apa? Perjalanan ini tuh udah nggak lurus lagi, nggak kayak jalan tol. Konsumen bisa lompat-lompat, bisa masuk dari tahap mana aja, keluar, atau bahkan skip beberapa tahap. Bisa aja dari aware langsung act, atau dari ask langsung jadi advocate. Ini bener-bener perubahan cara berpikir yang mendasar banget. Terus, apa yang jadi pemandu mereka di jalur baru ini? Jawabannya bukan lagi sekedar iklan. Pengaruh terbesarnya sekarang datang dari yang namanya effector. Apa itu? Family, friends, fans, dan followers. Keluarga, teman, penggemar, dan pengikut. Mereka inilah sumber kepercayaan utama, bahkan ngalahin omongan dari brand itu sendiri. Mau bukti nyata gimana kuatnya effector ini? Kita lihat kasus Cizanya KFC. Awalnya, ini cuma produk tes di satu kota aja. Tapi apa yang terjadi? Konsumen yang ngambil alih. Ada 10.000 share di minggu pertama. Gara-gara itu, mereka seolah maksa KFC buat ngeluncurin Ciza secara nasional. Jadi yang bikin viral itu bukan brandnya, tapi komunitasnya sendiri. Keren kan? Nah, yang dilakuin sama komunitas KFC tadi, itu apa namanya? Itu namanya advokasi. Dan itulah goal terakhir dari perjalanan konsumen yang baru. Ini dia, metrik kesuksesan yang sebenarnya. Dulu kalau kita ngomongin loyalitas, artinya ya beli lagi. Sekarang, definisi itu udah kuno. Loyalitas yang sejati di era digital ini adalah advokasi, yaitu kemauan seseorang buat merekomendasikan brand Anda ke orang lain. Dan percayalah, itu aset yang paling berharga. Masih butuh data? Oke, menurut Nielsen, 83% konsumen itu lebih percaya rekomendasi dari teman dan keluarga dibanding semua jenis iklan. Gila kan? Angkanya gede banget. Ini nunjukin kalau word of mouth atau advokasi itu bukan lagi sekedar bonus, tapi udah jadi inti dari strategi marketing yang sukses. Jadi kesimpulannya gimana?
Seluruh tujuan dari perjalanan 5A ini adalah buat ngebimbing pelanggan sampai ke tahap terakhir yang paling berharga, advocacy. Penjualan itu baru awalnya, bukan akhir dari hubungan. Tujuan utamanya adalah menciptakan pasukan pembela brand yang loyal. Oke, jadi kita udah sepakat ya, tujuannya itu advokasi. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya? Gimana caranya dapat advokasi itu? Jawabannya simple, dengan mengubah cara brand Anda bersikap. Logikanya sederhana banget kok. Orang itu merekomendasikan orang lain, bukan merekomendasikan sebuah perusahaan yang kaku dan dingin. Jadi, kalau mau dapat kepercayaan dan advokasi, brand harus berhenti jadi robot. Mulailah bersikap kayak manusia. Jadilah otentik, gampang diajak ngobrol, dan apa adanya. Nah, ini dia 6 kualitas yang membentuk sebuah brand yang manusiawi. Ini bukan cuma soal logo yang keren atau JS yang ramah ya, tapi ini soal membangun karakter yang utuh. Mulai dari inovasi, kecerdasan, emosi, sampai moralitas. Supaya apa? Supaya konsumen ngerasa punya koneksi personal sama brand Anda. Pada akhirnya, semua yang kita bahas hari ini mengerucut ke satu pertanyaan penting. Apakah brand Anda siap untuk menciptakan momen wow? Yaitu momen di mana Anda nggak cuma memenuhi ekspektasi, tapi melampauinya. Momen yang bisa mengubah pelanggan biasa jadi pembela setia seumur hidup. Dan itulah inti dari marketing 4.0.